Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita bisa bertemu ya di mata kuliah logika dan algoritma. Jadi teman-teman di sini kita sedikit review ya, sambil mengingatkan kembali ya, apa sih sebenarnya tujuan dari mata kuliah logika algoritma. Ya, nah itu bisa kita lihat di dokumen yang namanya rencana pembelajaran semester. Dan ini kalau kita lihat ya di V-Class, di sistem pembelajaran online kampus kita, insya Allah sudah saya unggah di sana. Jadi teman-teman kalau mau ngelihat, terutama nanti terkait dengan nilai, ya, sistem nilai. Jadi ini nanti kaitannya dengan tugas-tugas teman-teman. Oke, kita sedikit bicara dulu tentang mata kuliah logika algoritma. Nah, jadi logika algoritma, kenapa sih kok kita harus belajar logika algoritma? Jadi di sini ya, itu kalau di kita, di dosen ya, itu menyebutnya itu adalah capaian pembelajaran atau CP ya. CP itu ada dua macam. Ada dari capaian pembelajaran lulusan prodi dan capaian pembelajaran mata kuliah. Maksudnya capaian itu kan kalau kamu belajar ini ya, kamu itu bisa apa gitu. Nah, kalau yang dari prodi diharapkan kalian satu ya, kodenya S9 itu bersikap tanggung jawab. Ya, jadi nanti kalian bertanggung jawab atas hasil kerja kalian sendiri. Ya. Kemudian yang kedua P5. Nanti kalian P itu psikomotor ya. Jadi kayak lebih ke prakteknya. Jadi kalian paham konsep, metode perancangan, pembangunan, implementasi ya. Dan nantinya hingga akhir kalian bisa mengevaluasi aplikasi sistem informasi ya. Jadi kalian bisa menilai ya, menilai aplikasi ini sudah benar atau belum, sudah cocok atau belum. Kemudian yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis. Nah, ini pemikiran logis kritis sistematis ya. Ini cocok dengan mata kuliah kita logika algoritma. Kan ada logikanya ya. Kalau kita nggak ada logikanya kan itu namanya cinta ya, karena cinta tanpa logika. Ya kan? Udah dilarang sama orang tuanya, jangan berangkat nanti hujan. Kan nanti baik hujan tenan. Oke, terus kemudian ada CPMK ya, jadi capaian dari mata kuliah. Kalian nanti diharapkan bisa ya ini menjelaskan sistem komputer ya, terkait dengan pemrograman seperti di pertemuan-pertemuan pertama ya. Kalian kalau pernah melihat di videonya yang di V-Class itu kan ada membahas tentang arsitektur komputer. Bahkan di situ dikatakan kalau kalian mau bikin program itu ibaratnya seperti bikin mie instan ya. Jadi harus ada bahannya, terus cara mengolahnya, terus hasil jadinya seperti apa. Kemudian yang kedua, kalian paham ya algoritma ini apa, kemudian menguraikan suatu masalah ini. Diharapkan kalian dapat masalah ya, terus bisa menyelesaikan dalam bentuk, kalau di sini adalah flowchart ya. Jadi kalian bisa bikin solusinya. Nah, terus nanti kalian juga mengenal algoritma umum seperti nanti ada kayak algoritma pengurutan, algoritma pencarian, algoritma apa lagi ya, banyak sekali. Tuh. Nah, kemudian deskripsi singkatnya mata kuliah ini sendiri ya. Jadi di logika algoritma ini kita belajar dasar dari langkah-langkah pemrograman ini. Nah, di mana diberikan tahapan secara struktural dalam memecahkan masalah pemrograman. Nah, jadi kalian ini mata kuliah logika algoritma ini adalah basicnya pemrograman ya. Basicnya pemrograman. Setiap orang yang belajar bidang komputer, baik itu sistem informasi, teknologi informasi, teknik informatika, kalian itu minimal harus bisa logika algoritma. Minimal itu ya. Nah, kalau udah bisa itu, kalian mau programming bisa, kalian mau ke jaringan komputer bisa, kalian mau ke manajemen server bisa, ya kan? Kalian mau kecerdasan buatan bisa. Nah, terus apa nanti yang bakalan dipelajari? Nah, ini ada
ada ini ya. Jadi konsep sistem komputer yang pertama, kemudian ada konsep menguraikan, kemudian sampai yang ke-15 ya. Di sini ada operasi lanjutan. Nah, kebetulan kita kan sudah sampai di sini ya, array ya. Ya kan? Nah, terus kemarin terakhir itu ada subcat sama prosedur. Ya, kita sudah mulai menyentuh subcat prosedur. Terus kalian kalau kepengin tahu kok bisa sih Pak Risti ngajarinya seperti itu, dari mana? Ya dari sini, dari pustaka ini. Jadi di sini ada yang pertama ada utama dan ada pendukung. Jadi kalau kalian nemu buku ini karangannya Abdul Qadir ya, yaitu pendekatan secara visual dan interaktif menggunakan Raptor ini yang nomor 1 atas itu. Nah, itu kemiripannya 50% dengan apa yang saya ajarkan ke kalian. Tuh. Ya. Kalau nggak salah di Prodi ada bukunya warnanya orange, yaitu itu adalah dasar kita belajar pemrograman. Nah, terus gini ya. Ini kan sudah dijelaskan ya, setiap pertemuan kita ngapain ya. Kalian harus bisa ngapain. Ini sebenarnya bisa buat tolok ukur kalian ya. Oh, saya minggu pertama saya kira-kira sudah mampu menjelaskan ini enggak, menjelaskan, menyebutkan, memahami sistem komputer. Ya kan? Atau ya lebih detailnya di sini materinya ini. Jadi oh saya pertama belajar tentang pengenalan sistem komputer, kemudian program aplikasi, compiler, kemudian ada kesalahan. Ya, kesalahan program. Terus seperti bentuk metode pembelajaran yang kita lalui ya, itu kalian di sini campur ya. Jadi campur, kalian bisa belajar mandiri, kemudian ada video. Kebetulan videonya masih dari saya ya, saya belum bisa nyari video dari orang lain. Kemudian nanti kalian latihan dengan penugasan. Ini. Ya. Jadi setiap pertemuan ini sudah ditentukan sebenarnya. Nah, terus pengalamannya kan kadang kalian tanya, Pak, kita besok kuliahnya online atau daring ya? Ada TMP ya? Apa Mas Den? PTM. Oh iya, pertemuan tatap muka. Kalau TMP, oh tatap. TMP Taman Makam Pahlawan ya. Oke, jadi model belajarnya di sini kan ada online ya, ada online itu kan daring kalau bahasa sekarang ya, dan offline luring ya. Jadi ada dua macam. Nah, kalau yang online itu dibagi dua lagi, ada sinkron dan asinkron. Kalau sinkron itu biasanya kalau kita Google Meet-an, online sinkron ya. Itu kita Google Meet, Zoom, ya, Livetron dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang asinkron kalian lihat langsung ke YouTube atau ke Vclass kita. Gitu. Dan di sini ya, di sini ada penilaiannya teman-teman. Jadi kalau ada tugas, ya kalau ada tugas, ini kan tugasnya jenisnya apa? Oh, tugas individu. Ya. Kemudian di sini ada cara ngeceknya. Jawaban kalian sudah benar nggak? Terus di sini ada poinnya teman-teman, ada bobot skornya. Jadi ketika kalian kuliah ini, setiap pertemuan ya kalian ini ngumpulin poin. Jadi kayak game. Kayak game. Kalau Squid Game itu kan lari maju berhenti ya gitu kan. Kalau ini enggak. Ya. Kalian ngumpulin poin ya. Dan di sini totalnya poinnya bentuknya adalah persentase ya. Jadi total di sini ada 16 berapa pertemuan ya? 16 ya. Nah, di sini ini kalau di total itu ada 100% teman-teman ya. Jadi bukan meskipun kita ada UAS UTS ya, tapi UAS UTS ini fungsinya hanya untuk ngelihat kalian sejauh mana pemahamannya. Tetapi intinya dari nilai yang Anda dapatkan itu di sini. Makanya kalau nanti dapat tugas ya, kalian dapat job, nah, segera selesaikan ya, karena di sini ada poinnya masing-masing. Ada persentase poinnya masing-masing. Yang terkecil tadi ada 5% ya, terbesar ada 10% ya.
kemudian yang sedang ada 6% dan seterusnya. Nah ini terutama yang 10% ini, wah jangan sampai kalian kehilangan momen ini ya. Mumpung kita belum habis semesternya, segera lengkapi kalau ada tugas. Kalau nggak ada ya sudah, berarti kalian dapat poin langsung. Oke, jadi ini misalkan ini ada 10% yang pertemuan kelima, ya 1, ada 10 itu 2, 3, 4. Nah ini ada 4 kali 10% poin. Jadi kalau kalian hilang misalkan 4 kali dari 10% itu kalian nggak ngerjain sama sekali ya. Terus tugas kalian yang sebelumnya yang selain 4 ini nilainya 100, berarti nilai kalian maksimal cuma 60. Itu kalau yang tugas lainnya benar. Kalau yang tugas lainnya nggak benar, misalkan benar separuh ya tinggal 30 misalkan, ya berarti nilai Anda cuma 30 gitu. Berarti ini pengumpulan poin aja ya. Jadi kita nggak ngejudge kalian murni di UAS, di UTS gak. Kita juga ngelihat hasil, kan kelihatannya ketika nanti kalian mengirimkan tugas, ini tugasnya kan ada waktunya upload juga ya kan. Insya Allah biasanya kalau orang yang ngerjain sendiri itu uploadnya duluan. Kalau ada waktu yang berikutnya loh, kok sama persis? Jeda waktunya misalkan setengah jam, 1 jam itu, oh, berarti kan ada, ya bukan suudzon ya, ada kemungkinan copy paste. Meskipun copy paste-nya manual pakai tangan gitu ya. Gitu. Tapi itu masih alhamdulillah. Kenapa? Kalian masih membaca. Minimal kalian membaca ya sedikit ilmu lah ya maksud ya. Oke, nggak apa-apa lah copy paste, tapi bobotnya nggak sama dong dengan yang original ya kan. Mungkin bobotnya cuma 80% gitu. Ya tergantung ngelihat isi seberapa miripnya gitu. Oke, jadi itu tadi adalah penjelasan singkat ya. Jadi mata kuliah logika algoritma kita. Jadi teman-teman ini kan mumpung kita belum habis ya, semesternya juga belum habis. Kita masih habisnya di bulan Maret kalau nggak salah ya, kita habis di bulan Maret. Jadi masih ada berapa bulan? 3 bulan. Jadi yang merasa kekurangan tugas segera kumpulin buat dapetin poin-poin ini. Nah, itu. Ada yang ditanyakan dari sini, dari katakanlah kontrak belajar ini? Belum ya? Oke, berarti sekarang kita lanjut ke materi kita yang terakhir. Materi kita yang terakhir adalah subcat dan prosedur. Adakah kendala? Subcat, prosedur. Oke, saya lihat dulu data. Oke, subcat prosedur ini kayaknya ada, ini kok slide-nya mirip dengan yang di YouTube ya? Jangan-jangan kita plagiat nih. Pernah mengenal slide ini? Tidak mengenal. Belum? Oh no. Jangan-jangan kalian belum lihat videonya. Belum ya? Aduh. Oke, nggak masalah. Gini, ini sedikit apa ya? Sedikit di luar dari materi ya. Kita sedikit di luar dari materi. Ini tentang etika atau tentang biasanya kita menyebutnya adab. Adab dalam belajar. Nah, terutama di sini kita adalah adab dalam belajar. Jadi
ternyata etika atau adab dalam belajar itu sangat berpengaruh sekali ya, terhadap hasil belajar kita. Kita paham atau tidak ya. Kita bisa menyelesaikan pelajaran atau tidak, itu tergantung dari etika juga, tergantung dari adab ya. Jadi biasanya kalau di kita ya, adab yang pertama itu kan, kalau kita ya, menurut saya ya, menurut agama yang saya anut, Islam, yang pertama kita harus niat. Niat ini kenapa kok harus niat? Ternyata niat itu nggak sekedar niat, teman-teman ya. Niat itu nggak sekedar istilahnya aku niat belajar bla 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 gitu ya, dalam bahasa umumnya, bahasa Indonesia ya. Saya niat belajar logika algoritma, temanya subcat prosedur. Itu tidak cuma seperti itu gitu loh. Tapi niat ini di dalamnya ini ada seperti dorongan, ada keikhlasan, ada kemauan. Jadi, oh saya pengen belajar ini. Kalau kalian pengen belajar, itu sebenarnya ada dua pertanyaan ya. Kalau kalian pengen belajar sesuatu, itu ada dua pertanyaan. Yang pertama, kalian pengen pintar terhadap pelajaran itu ya. Yang kedua, ataukah kalian kepengen dari pelajaran itu ya, berdampak dalam hidup Anda. Jadi itu dua pertanyaan. Beda ya. Kalian pengen pintar atau pengen ilmu yang kalian pelajari ini bermanfaat buat hidup Anda. Kalau pengen pintar bisa ya. Pintar itu indikatornya seperti apa sih? Indikator pintar apa? Nilai bagus gitu ya. Kalian mau nggak tak ajarin trik pintar menjadi pintar? Misalkan indikatornya nilainya bagus, gampang kok. Misalkan ada UAS ya, kalian dikasih tugas, kalian kasih soal, terus dikerjain bareng ya, saling sharing jawaban. Oh, kerjasamanya bagus sekali ya, itu ya, pinter itu. Kalian insya Allah satu kelas 100% dapat nilai 100. Itu pintar. Tetapi ketika nanti Anda lulus, misalkan kerja, Mas ya, kalian misalkan kerjanya bidang IT ya, kalian misalkan jadi katakanlah data scientist ya, tahu ya data scientist. Jadi kalian ahli data gitu ya. Terus disuruh sama atasan kalian, Mas, tolong dong saya bikinin algoritma yang bisa mendeteksi, dari data-data ini bisa mendeteksi orang melakukan kecurangan ya. Orang melakukan kecurangan, misalkan di game itu kan kadang kita ada yang nge-cheat ya. Nah, bayangkan kalau kalian punya server game, banyak orang yang nge-cheat. Jadi banyak orang yang nggak beli weapon ya dari kalian yang harganya, misalkan weapon ini fantastis banget ya. Kalau kalian mau misalkan main PUBG gitu ya, kalian jual weapon itu misalkan 500.000, dan ada orang yang nge-cheat ya, bisa dapetin weapon itu ya, bisa dapetin weapon itu tanpa harus beli. Bayangkan kerugian yang Anda dapatkan. Itu 1 orang, 100 orang. Maka dari itu, kalau kita cuma pengen pintar tapi tidak ingin ilmu ini bermanfaat buat hidup kita, maka itu kita sebenarnya itu rugi ya, itu. Jadi pertama niat ya. Pertama niat. Ada dua pertanyaan itu. Kalian benar-benar pengen belajar enggak? Dan kalau kalian pengen belajar, kalian harus ikhlas. Belajar itu capek, Mas. Saya yakin. Saya yang mohon maaf, saya bukannya
paling pintar ya, kebetulan saja usia saya ini lebih tua, saya lahirnya duluan, dan saya cuma belajar lebih dahulu. Saya tidak lebih pintar dari Anda. Besok ketika Anda seusia saya, insya Allah kalian bisa lebih pintar dari saya. Insya Allah kalian bisa lebih bermanfaat daripada saya. Jadi belajar itu memang capek, Mas. Belajar itu capek. Tapi kalau kita nggak belajar, bangkrut kita. Bayangkan aja gini, kalian kalau sekolah capek nggak? Capek ya? Ujian itu suatu momok yang besar nggak? Ya, ujian naik kelas gitu ya. Tapi kalau kalian nggak mau menjalani ujian naik kelas itu, atau ujian lulus SD atau SMP atau SMA, kalian sampai saat ini masih bisa kuliah nggak? Nggak bisa. Makanya belajar itu memang capek. Tapi tanpa ilmu, tanpa belajar, kita ini bisa lebih capek. Kalian bisa mudah ditipu, bisa mudah dikibulin, ya kan? Jadi itulah manfaatnya ilmu. Itu ikhlas. Kalau kita udah ikhlas, maka kita insya Allah bisa jalan. Dan kita harus bisa menerima. Gitu. Itu yang pertama, niat. Otomatis ada doa juga ya kan. Doanya saya nggak mau menceritakan kali ini muslim semua atau ada yang non. Ada yang non. Saat ini hadir. Oke. Jadi saya nggak akan ceritakan model doanya. Kalian bisa cari sendiri doa belajar itu seperti apa. Ya kan? Kalian bisa cari doa belajar itu seperti apa. Kemudian setelah kalian niat berdoa, ya, kalian harus berjuang. Ya. Kalian tidak boleh takut lelah. Kalian tidak boleh putus asa. Kenapa? Kalau kalian lelah, kalau kalian putus asa, ya udah nggak lanjut lagi, berarti kan gagal kan? Udah capek-capek belajar, ibaratkan seperti sekolah tadi. Kalian misalkan kelas 6 SD, udah capek-capek belajar dari kelas 1 sampai ke 6, ketika mau menemui ujian lulus SD, kalian capek. Kalian nggak mau ujian, padahal tinggal sedikit. Kira-kira rugi nggak 6 tahun itu? Nah, rugi. Ya sama ini. Kalian dalam belajar, dalam mencari ilmu itu nggak boleh capek. Capek ya iya, maksudnya ya capek iya, tapi kita jangan sampai down. Kalau down kita bangkit lagi, down bangkit, down bangkit. Gitu. Itu ya yang kedua. Kita jangan sampai lengah, kita jangan sampai terjatuh. Kalau jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Yang ketiga, ya. Yang ketiga itu kalian harus istilahnya memuliakan ilmu. Ya, istilahnya memuliakan ilmu. Memuliakan ilmu itu seperti apa? Misalkan kalian mau berangkat kuliah, kalian mandi dulu, ya kan? Pakai baju yang rapi, pakai minyak wangi, ya, dipersiapkan bukunya, dipersiapkan poin dan seterusnya. Semua peralatan yang dibutuhkan untuk belajar. Kenapa kok kita memuliakannya seperti itu? Supaya kalian ketika belajar nanti nyaman. Jangan sampai seperti masa kecil kita ya, ketika kita TK belajar menulis pakai pensil, ya kan? Terus ada penghapus kita ketinggalan, kita pinjam temannya. Teman yang kita pinjamin nggak mau, wah akhirnya tukaran. Jangan sampai seperti itu. Kita siapkan. Ya, jadi mandi dulu ya, yang bersih, wangi, sikat gigi gitu. Ya, jangan sampai teman sebelah kita terganggu kita. Misalkan kita nggak mandi 2 hari, kita nggak mandi 2 hari, nggak tersentuh air 2 hari, ya kan?
parfumnya khas banget gitu ya, parfum nganu ya, premium ya, parfum tanpa mandi ya, parfum alami itu pasti akan mengganggu. Dan kalian kalau misalkan belum mandi begitu belajar itu nggak akan konsen, aduh kepalanya gatel lah gini ya, golek itu mau nah itu yang ketiga, kalian harus memuliakan ilmu terus ya. Ikatlah ilmu itu ya, dengan tulisan, dicatat, diamalkan. Diamalkan tuh gimana? Ya dilatih, latihan. Kalian udah diajarin bikin flowchart, ya udah tiap hari dicoba. Nah, coba deh saya ingin memecahkan kasus seperti ini. Misalkan kalian dikasih kasus menyelesaikan rumus lingkaran, luas lingkaran, ya kalian harus latihan. Oh, gimana kalau menyelesaikan rumus luas jajar genjang, rumus persegi panjang dan seterusnya. Jadi berarti itu adalah mengikat ilmu ya, supaya kalian apa? Gak lupa. Kalau kalian muslim ya, salah satu cara belajar terbaik itu disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1-5. Kalau kalian muslim, dan sebaik-baik petunjuknya ada di situ. Gimana cara belajarnya? Ada di situ. Jadi itu intinya ya, ada 3 tentang adab ya, adab belajar. Terus kalian ya, yang keempat ada bersungguh-sungguh. Kalian harus bersungguh-sungguh. Kalian harus bersungguh-sungguh. Kalau kalian nggak bersungguh-sungguh, kalian nggak dapat. Gitu. Di bidang ilmu apapun, mau bidang agama, mau bidang matematika, mau bidang biologi, itu sudah kaidahnya seperti itu. Seperti ketika kalian belajar naik sepeda, ketika kalian bisa goes 1 kali putaran dan meluncur, terus kalian setelah itu bangga dengan amat sangat bangga sekali, terus kalian akhirnya lupa nggak goes lagi, lupa nggak mengayuh lagi. Kira-kira sampai sekarang kalian bisa naik motor nggak? Enggak. Kalau kalian nggak pernah jatuh dari sepeda, kalian takut cedera karena jatuh dari sepeda, kalian nggak akan bisa naik motor sampai sekarang. Ya itu. Dalam bahasa agama kita muslim itu sudah sunatullah, sudah ketetapan seperti itu. Ya bis pancen yang ngono gitu loh bahasa Jawa. Dipukul sakit ya udah, nggak ada dipukul nggak sakit, nggak ada. Begitu pula dengan kalian naik sepeda. Kalian selalu mengulanginya, berlatih terus, akhirnya lama-kelamaan kalian mahir bermain naik sepeda. Kalau kalian perdalam lagi naik sepeda, bisa jadi pembalap sepeda, bisa jadi freestyler sepeda, bisa jadi atlet downhill, ya kan? Nggak mungkin kalian belajar sepeda bisa jadi atlet parkour, nggak mungkin. Dan itu sudah pakemnya seperti itu. Kalau kita belajar sama sekali hadir datang, udah selesai pulang hilang gitu ya, kurang gitu, kurang. Lah saya kok bisa cerita gini ke sampean? Saya belajarnya berapa tahun ya? 7 tahun mas. Cuman bilang logika algoritma biar bisa jadi dosen, ngajarin sampean. Belajar ini 7 tahun. Berat, berat. Ya, tapi kalau tidak saya lalui, ya saya nggak akan bisa. Jadi itu ada 4 adab ya belajar. Jadi kalian ketika kalian tadi lihat, kayaknya belum lihat YouTube ya. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah dari sini saya menjadi tahu ya.
karena tidak ada tugas, teman-teman. Jadi keinginannya untuk belajar itu kurang terpicu. Berarti mau belajar karena ada tugas. Gitu. Berarti kalau ada belajar karena tugas, ikhlas nggak ya? Sungguh-sungguh nggak ya? Niat nggak ya? Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita tidak akan memaksakan seperti itu. Yang penting saya bisa menyampaikan sejelas-jelasnya, saya menyampaikan ilmu, ya, semaksimal mungkin. Ya, udah. Emang manusiawi ya. Emang manusia, kita nggak akan bisa belajar semua hal. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih ya atas feedbacknya. Ya, jadi kan saya tahu, oh berarti dari sini saya ketahuan, oh berarti saya harus memperbaiki cara saya mengajar. Gitu. Bukan berarti memaksa kalian. Itu. Oke, jadi kita kembali ke sini ya. Kita kembali ke sini. Ada yang sudah paham pemrograman modular itu konsepnya seperti apa? Ada yang sudah paham? Belum? Oke, saya ceritakan ya. Saya ambil perangkat perang saya dulu. Jadi itu ya teman-teman tadi ya, intro tentang belajar. Jadi suatu saat kalian ini akan menjadi seorang pengajar, ya. Minimal kalian menjadi orang tua. Kalian pengen menikah nggak nanti? Pengen kan ya? Iyalah, manusiawi. Tapi bukan berarti yang nggak pengen nikah itu nggak normal. Boleh saja, pilihan itu. Jadi suatu saat kalian nanti akan menjadi seorang pengajar, yaitu minimal kalian bisa menjadi orang tua. Ya. Jadi nanti besok kalau anaknya, ya, mungkin ya dikasih tahu ngeyel, dikasih tahu iya, tapi ternyata nggak dilaksanakan. Jangan langsung dimarahi ya. Kita coba introspeksi dulu. Jangan-jangan kita dulu seperti itu. Jadi benar ini menurun. Ya. Menurun, sifat ini menurun. Kalau kalian pernah belajar biologi di SMP, pernah belajar nggak? Ada kromosom kan ya? Ternyata sifat-sifat ini masuk ke situ loh. Masuk ke kromosom. Dan kalian kalau punya anak, ya pasti ngikutin keturunannya ya kan? Makanya kalau nanti besok anaknya seperti itu, ya jangan marah dulu. Jangan marah dulu. Oke. Jadi apa sih konsep pemrograman modular? Saya coba buka dulu. Open board. Udah muncul. Jadi ini bisa. Udah mau. Oh ini bisa. Ini saya kecilin dulu. Oke. Saya ganti pulpen. Oke. Jadi kalau pemrograman modular ya, kalau kita istilah modular, kalian tahu nggak makna dari modular? Modular itu apa? Gimana mas? Ya bisa dipecah-pecah ya, bisa dipreteli ya.
Jadi ibaratnya kalau kalian mau modifikasi motor itu ya, itu kan terkadang kan ada ya, oh misalkan motor Supra gitu karburatornya bisa diganti punyanya motor lain ya, ya kan seperti itu ya. Jadi bisa dipretelin, terus bisa dirangkai, ya, bisa dimodif. Nah itu pemrograman modular. Jadi kalau pemrograman modular ya mirip dengan itu ya. Jadi ibaratnya kita ini punya program yang besar gitu ya, katakanlah suatu program yang kompleks, dan program ini terdiri dari beberapa bagian program kecil. Nah, ibaratnya kalau motor ini adalah spare partnya, ini adalah spare partnya, dan ini adalah program-program kecil. Ini ada spare part, ini ada spare part. Salah. Jadi ini adalah pemrograman modular. Ya langsung saja. Ya. Jadi simpel ya, kayak motor. Pemrograman modular itu adalah suatu program utama ya di sini yang dia di dalamnya itu terdapat program-program kecil. Ini program. Jadi ini ada program kecil. Program kecil. Ini juga program kecil, sama. Ini program kecil, ini juga program kecil, gitu sama. Dan lebih enaknya kalau pemrograman modular, misalkan kita bikin program ini ya hijau, kita kepingin bikin program lain ya, yang warnanya merah, ya. Dan di dalam program yang warnanya merah ini, itu juga tetap ada program kecilnya, ada spare partnya ya warna merah. Kemudian ada di sini juga ada spare partnya juga warna merah, di sini ada spare part warna merah, di sini ada. Ada suatu kala kita membutuhkan spare part dari program yang hijau. Ini bisa kita ambil. Ini bisa kita ambil. Ini bisa kita ambil, kemudian diterapkan di sini. Ya, saya ganti hijau lagi. Jadi ini adalah konsep pemrograman modular. Program besar yang terdiri dari program kecil-kecil. Dan lebih enaknya lagi, dengan adanya program kecil-kecil seperti ini, ya, kalian itu bisa berkreasi, bikin program-program baru dari sesuatu yang program kecil yang sudah ada. Ini pemrograman modular. Dan lebih enaknya gini teman-teman, kalau kita besok menjadi developer atau jadi programmer ya, kan kalau kalian mau jadi programmer itu pengen nggak sih kalau kalian itu sering dapat proyek? Pengen ya? Kenapa kok sering dapat proyek? Ya, pengen dapat uang lah ya, pengen cuannya berjalan terus. Bahasa kerennya sekarang cuan ya. Nah, sekal lalah miskin ya. Jadi kan kalau kita jadi developer itu kan kita kan pasti pengen ya ada project, misalkan di sini ada project 1, kemudian ada project 2, ada project 3, project 4 dan seterusnya. Dan semua ini biasanya terkait dengan deadline. Semua customer, semua pelanggan itu mintanya cepat. Mintanya cepat. Iya. Mintanya cepat. Dengan konsep pemrograman modular seperti ini, ya, kita bisa cepat ini. Kenapa? Karena kita sudah punya bahan. Ya, program-program kecil, spare part kecil yang bisa kita rangkai ya sesuai dengan kebutuhan dari si user. Jadi ini misalkan ini adalah ini jadi di sini spare part kalian ya. Di sini ada proyek. Nah, ini ada project. Nah, ini ada project 1, kemudian ini ada project 2, ini ada project 3. Dan project 1, 2, 3 ini tidak mirip 100%. Tidak mirip 100%. Kita bisa ambil dari spare part yang ada.
Kalau kita bayangkan saja motor, kita dipeseni motor yang pertama motor misalkan kalian bisa modif motor ya, itu kalian dimintain motor Vespa ya, Vespa modif ya kan, Vespa modif. Terus kalian dimintain motor lagi skuter ya modif, nggak tahu mereknya apa ya, skuter X gitu ya. Ini kan dua motor yang berbeda. Tapi percaya nggak, dari dua jenis motor yang berbeda ini ada hal yang sama? Apa? Hah? Misalkan ada rem cakram, ya kan? Ada kabel, kemudian ada tangki BBM, ya. Terus ada apa lagi? Banyak kan ya? Ada roda, kan sama ya kan? Tapi kalau di dalam modif motor, kita kan nggak bisa roda setelah dipasang ke si Vespa, terus kita ambil ke skuter, nggak bisa. Akhirnya kalau seperti itu Vespa kan nggak punya roda, ya kan? Dan hebatnya kita di dunia digital saat ini, kita ini ditolong dengan teknologi yang namanya copy paste. Kita bisa menggandakan roda. Bukan roda ya, sorry. Kita bisa menggandakan spare part kecil ini. Kita bisa copy gitu aja. Dan misalkan kalau di sini, ini saya kasih nomor saja, ini merah. Ini ada 1, spare part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, susi kok nih jopo ya, ben ya, 8. Dan ini misalkan dia butuh spare part yang project pertama, dia butuh spare part 1, 5, 3. Nah, dia di sini ada 1, 4, 6. Kemudian ada 4, 3, 6 gitu, dan seterusnya. Ini kan ini sama ya, ini dengan ini sama. Kita ambil, tinggal copy aja dari sini ke sini, sama ke sini, ya kan? 6 ini juga sama. Dan kenapa? Hasilnya, dampaknya apa? Proyeknya bisa selesai cepat. Ya. Ibaratkan kayak bangun rumah. Kalian bisa kan bayangin orang tukang bangun rumah itu ya. Ibaratkan orang bangun rumah itu kayak bermain Lego. Nah, itu kan cepat ya. Bayangkan pondasi ya. Pondasi nggak harus menata batu terus dikasih semen, tiba-tiba blok, ya kan? Pondasi disusun cret bentuk kotak. Dinding juga gitu, kayak Lego ditempelin plok gitu selesai. Atap juga gitu, tinggal tempelin. Cepet kan? Dan pemrograman modular itu konsep yang mengarah ke situ. Ini pemrograman modular. Jadi kita biar bisa cepat produktif. Gitu, itu makna dari pemrograman modular. Sudah paham ya? Alhamdulillah ya Allah. Berikutnya, nah di sini kan ada. Nah, kalau di nggak bisa ya. Kalau di flowchart di Raptor, ya, pemrograman modular itu jenisnya ada 2 macam, ya. Seperti kita lihat di sini, ya, itu ada subchart dan ada prosedur. Nih, lebih detailnya ada di sini, ya. Ini adalah definisi ya, mirip ya. Jadi program yang besar kemudian dibagi-bagi, dipecah-pecah, ya, dipecah-pecah. Jadi bisa dipakai di program yang lain, gitu. Untung tubuh kita bukan modular ya. Kalau tubuh kita modular itu kayak robot ya, ngeri ya.
atau suatu program besar yang terdiri dari subprogram atau program-program yang kecil. Ini saya tampilkan aja ini biar gede. Ya. Ini kalau di flowchart tadi kan kita namanya ini ya apa? Kalau di flowchart kita kan ini ya ada subchart. Kalau di flowchart kita kan ini ya ada subchart dan prosedur. Tapi kalau di dan prosedur. Tapi kalau di dalam pemrograman ini ya, nanti kalau kita sudah paham benar-benar kalau kalian sudah paham benar-benar paham kita bisa segera langsung function prosedur, kita bisa segera langsung ke kalau kalian belum paham ya kita nggak akan bisa. Kalau kalian belum paham ya kita nggak akan bisa langsung gitu. Makanya kalian mumpung masih makanya kalian angetnya ya, mumpung masih anget-angetnya ya, mumpung belum tingkat kalian yang belum tinggi, kalian kuliah belum tingkat yang tinggi, kalian kuliahnya belum gitu loh ya, ribet amat gitu loh ya. Makanya segera eman-eman. Kembali ke sini. Jadi kalau di flowchart kembali ke sini. Jadi kalau di flowchart ini di Raptor itu ada yang namanya subchart sama prosedur. Kalau nanti di dalam pemrograman, apapun pemrogramannya, itu ada yang namanya function, kok kedirang ya. Ada yang namanya prosedur. Ya. Jadi dua. Tapi fungsinya sama teman-teman ya, fungsinya sama. Tapi fungsinya sama teman-teman. Karakternya yang berbeda. Cuman karakternya yang berbeda. Kelebihan pemrograman modular. Di sini ada kelebihan pemrograman modular. Kalau kelebihannya sih pasti pertama lebih pendek. Yang pasti pertama kenapa kok bisa lebih pendek? Kenapa kok bisa lebih pendek? Tidak selama seperti halnya. Karena tidak selama seperti halnya kita motor ya tadi. Modularisasi motor ya tadi. Pasang-pasang. Jadi kita tinggal pasang-pasang. Tapi kalau program itu kita bukan masang. Panggil saja. Kita cukup panggil saja. Bukan seperti jadi misalkan bukan seperti halnya motor ya. Tapi misalkan ini ada program ya. Terus kita punya ada program besar, subprogram terus kita punya di sini, subprogram kecil-kecil di sini ya. Ini di sini bukan ini di program sini yang bukan ini dimasukkan program ke sini yang ini ternyata. Dimasukkan ke sini itu enggak ternyata. Ternyata lebih enaknya itu apa? Dia itu cuman dipanggil. Yang ini onderdilnya tetap ada di yang sini. Yang ini onderdilnya tetap ada di Magic sini. Ya. Hebat kan ya? Amazing ya. Amazing. Jadi nggak seperti motor kita ambil karburator. Nggak seperti motor kita ambil karburator kita tempel. Karburator. Bayangkan ada motor. Karburator Shogun nempel ke Supra. Tanpa kita harus menempel. Ternyata fungsi karburator bisa dipakai si Supra. Kira-kira motornya ringan nggak? Ya ringan. Tapi nggak mungkin ya kalau motor. Kalau motor itu bisa. Tapi kalau pemrograman itu bisa. Jadi perintahnya kita cuma memanggil. Jadi perintahnya cuma misalkan di sini katakanlah di sini ada spare part namanya A, di sini ada spare part B, ini ada spare part C, ini ada spare part D. Ya, misalkan kita bikin program besar, itu bukan kode yang ada di program A B C D itu dimasukkan enggak. Tetapi tinggal panggil namanya saja. Lakukan A. Kemudian lakukan A. Kemudian lakukan B. Maka otomatis program yang besar ini dia membaca ke sini. A itu mana? Oh, di sini ya. Oh, dia manggil B, panggil baca deng. Dia manggil B, panggil baca deng. Dia panggil baca dong. Oh, D, dia panggil baca dong. Jadi bukan deretan program yang misalkan. Di program kecil yang A itu kan program kecil yang isinya program kecil yang isinya ya banyak. Kode sumber ini banyak. Bukan ininya yang dimasukkan ke sini, tapi cukup dipanggil saja. Jadi programnya lebih ringkas. Jadi programnya lebih ringkas. Kemudian keuntungannya adalah mudah dimengerti. Mudah dimengerti. Kok bisa sih mudah dimengerti? Biasanya spare partnya ini kan namanya jelas. Karena biasanya spare partnya ini kan namanya jelas. Spare partnya misalkan di sini. A itu apa? Spare partnya misalkan di sini. A itu apa? A itu ternyata adalah input. B adalah output.
B adalah output. B adalah output. Jadi ketika di sini kita lihat, ketika di sini kita lihat, si program utama ini dia melakukan input kemudian langsung di-outputkan. Ya kan? Seperti itu, bacanya jadi jelas. Jadi seperti itu. Kemudian mudah dokumentasinya. Mudah dokumentasi itu bukan berarti dokumentasi foto. Tetapi mudah dokumentasi itu ibaratnya gini. Kalian pernah ketik di web panjang gitu Kalian pernah ketik di web panjang gitu ya, bikin makalah dulu waktu SMA atau karya ilmiah remaja gitu ya misalkan ya. Kalian bisa bikin suatu karya yang panjang banget gitu ya. Panjang banget. Jadi karya ilmiah ini namanya daftar isi ya. Biasanya kan ada yang namanya daftar isi ya. Kalau kita baca daftar isi ya. Kalau kita baca daftar isi, mengakses halaman ini. Kita mudah nggak mengakses halaman ini? Ini sama. Ini sama. Karena dia cuma mau manggil. Karena dia cuma mau manggil. Ini seperti daftar isi. Dengan membaca daftar isinya. Hanya dengan membaca daftar isinya. Kita mudah paham. Dan kalau kita menggunakan modular konsep modular otomatis kita bikin daftar isi secara otomatis. Kalau kita bisa bikin daftar isi, maka dokumentasinya mudah. Itu maksud dari dokumentasi. Bukan dokumentasi foto. Kemudian di sini ada mengurangi kesalahan. Dan mudah mencari kesalahan. Koyo wong golek dosa ya ini. Enggak, ini maksudnya ketika programnya terjadi error. Ketika programnya terjadi error ini kita mudah. Di sini ada program misalkan ya. Ternyata di sini ada program A, B, D. Ketika kita jalankan, dia memunculkan pesan error. Di sini misalkan. Di sini ada error. Di sini ada error. Dari sini kita bisa gampang kan, karena dokumentasinya mudah, maka kita bisa ikuti jalurnya saja ke CD. D ini kemana? Ke sini. Berarti gampangannya gimana biar gak error? Jangan pakai. Jangan pakai. D ini kita hapus. Program kecil yang error ini, D ini kita hapus. Gampangannya seperti itu. Tapi ada yang lebih baik lagi. Kita perbaiki CD-nya. Tapi ada kalanya gini teman-teman. Ada yang sudah jadi programmer ya. Ada yang sudah jadi programmer belum? Mudah-mudahan ya. Belum. Kalau pengen. Kalau nggak pengen ya sudah jadi apa gitu ya. Jadi orang tua minimal ya. Jadi misalkan saya seorang programmer. Misalkan saya seorang programmer. Saya dapat project. Dituntut projectnya ini misalkan ini project ini yang ini project ya. Misalkan ini project ini yang ini project ya. Project ini dituntut bisa memiliki kemampuan C D misalkan. Ternyata ketika saya bikin programnya dengan memanggil program kecil dengan memanggil C atau D. Ternyata setelah saya jalankan C atau D. Ternyata setelah saya jalankan si C ini ternyata dia bermasalah. Dia nggak kompatibel misalkan. Maka jalan gampang paling bodoh itu ya. Kita nggak usah pakai C. Otomatis kan nggak akan muncul trouble-nya kan? Nggak akan muncul trouble-nya kan? Tapi menyelesaikan solusi nggak? Enggak. Tapi Pak, kalau saya misalkan ke C, terus saya telusurkan ke sini. Kodenya panjang, Pak. Ternyata kodenya panjang. Nggak akan selesai, deadline-nya udah dekat. Maka alternatif yang lain kita cari program kecil yang lain yang fungsinya mirip dengan ini. Kita cari yang fungsinya mirip dengan ini. Ternyata si C ini dia punya varian baru. Misalkan C1. Kita panggil aja si C1. Ini diganti di replace jadi C1. Ternyata yang punya varian nggak cuma corona ya.
Jadi gini. Jadi lebih simpel, lebih cepat gitu loh. Jadi lebih simpel, lebih cepat gitu. Enggak 100% Jadi enggak dari awal. 100% kita bikin sendiri dari awal. Dan hebatnya di pemrograman dunia pemrograman saat ini, kita ini sudah disiapkan program-program kecil yang seperti ini. Kita tinggal panggil, kita tinggal tempel, sesuaikan dengan kebutuhan. Tinggal sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian kesalahan bersifat lokal. Udah Ya jelas di sini kesalahan udah bersifat ya, lokal. jelas Misalkan di sini ada yang error. Kesalahan bersifat lokal. Misalkan di sini ada yang error, berarti yang error sebenarnya secara keseluruhan. Bukan di programnya secara keseluruhan, tapi yang ada di sini. Ya udah nggak usah dipakai. Cari turunannya. Ya udah nggak usah dipakai. Cari turunannya atau yang mirip dengan dia. Nah, gitu. Dan ini yang paling penting, reusable. Reusable. Bisa digunakan ulang. Ya. Jadi bisa digunakan ulang. Ya. Jadi bisa digunakan ulang. Bisa tadi di si A bisa digunakan tadi si ya ini si A bisa digunakan di sini, si A bisa digunakan di sini juga. Dan hebatnya kita bisa copy paste. Kita bisa copy motor paste. ketika udah dipasang Nggak seperti onderdil motor ketika udah dipasang di skuter matic. Roda dipasang di Vespa, skuter rodanya Vespa kita skuter ambil. pingin roda, rusak rodanya Vespa kita ambil. Nggak bisa jalan Ya kan? Vespanya. Nggak bisa jalan tuh Vespanya. Ibaratkan itu bisa di Ibaratkan itu bisa di filmnya. Kalian pernah ngeliat filmnya Free Guy nggak? Free Guy. Free Guy pakai U ya, bukan pakai A. Free Guy pakai U ya, bukan pakai A. Yang dia aktor dia apa? Yang di game itu aktor aktor apa? pelengkap itu apa namanya? Yang di game itu aktor pelengkap itu apa namanya? Nah, karakter apa ya? Karakter apa ya? Pokoknya itu pelengkap ya. Apa ya? Pokoknya itu ya namanya. Hebatnya kalau programming itu kita bisa kayak Free Guy. Ini. Ya, kita pengen dapat uang gitu misalkan uangnya dapat banyak, uang gitu misalkan gitu aja ya. Uangnya banyak, ya uangnya di copy gitu aja ya. Ini enak gitu. Kita bisa kembali ke masa-masa ke masa-masa gitu. Yang sebelumnya itu enak gitu. Itu Free Guy itu. Iya, yang jadi ini loh yang main. Iya, yang jadi ini loh yang main Deadpool itu siapa namanya kan? Yang main aktornya aja kan? Yang main Deadpool. Seperti itu. Jadi modular itu seperti itu. Seperti itu. Jadi modular itu ditabrak truk penyet. Free Guy ditabrak truk penyet. Besoknya masih hidup gitu ya. Bangun lagi dari tempat tidur gitu. Besoknya ketabrak tank ya. Besoknya ketabrak tank. Terus gitu. Besoknya bangun lagi gitu. Ini juga terus gitu. Kita bisa nih. Ini juga sama. Kita bisa nih reusable. Nah, kalau flowchart gimana? Ya ada. Itu pakai yang namanya. Kalau flowchart itu pakai yang namanya prosedur dan prosedur. Pakai ini. Mirip. Iya. Bedanya apa? Iya. Bedanya apa? Kalau subchart memungkinkan pembuatan detail suatu proses yang diletakkan di bagian tersendiri. Ya. Memungkinkan pembuatan detail suatu proses. Jadi ada simbol proses. Jadi ada simbol proses yang diletakkan pada bagian tersendiri. Artinya keseluruhan proses ini yang ditangani suatu flowchart itu dapat dipecah-pecah menjadi beberapa bagian. Inilah yang disebut dengan subchart. Nah, ini harusnya subchart. Pantes ya kalian nggak mau lihat videonya karena saya ada salah ini. Hebat ya kalian ini. Hebat bisa mendeteksi kesalahan. Nggak usah dilihat. Manfaat karena salah. Nggak usah dilihat. Husnudzon aja ya. Berprasangka baik. Contohnya seperti ini. Di sini ada contoh. Lingkaran ya. Ini apa ya? Lingkaran ya. Jadi ini ada lingkaran. Kita
kita kan bikin flowchart lingkaran pernah ya. Kita kan bikin flowchart lingkaran pernah ya. Kalau kalian bikin flowchart lingkaran ada start. Kalau kalian bikin flowchart lingkaran ada start, kemudian ada input, ya, ada input jari, kemudian proses apa bla 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 ya. Atau proses apa bla 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 ya. Atau misalkan di sini misalkan input gitu aja ya. Terus udah input kan gitu ada ya, gitu aja ya. Terus di sini kan ada n ya. Misalkan di sini ada start. Di sini ada n. Gitu. Nah, ini kita lihat saja ya. Jadi kita di sini lihat saja ada yang namanya subchat. Jadi di sini ini ada yang namanya subchat. Jadi subchat ini dia cuma memanggil, dia memanggil flowchart. Dia memanggil flowchart yang namanya baca jari. Yang namanya baca jari. Ya, flowchart baca jari itu isinya. Ya, flowchart baca jari itu isinya. Ada 3 simbol start, input, end. Ada 3 simbol start, input, end. Iya nggak sih? Oh iya, bener ya. Iya nggak sih? Oh iya, bener ya. Ternyata nggak cuma kalian yang bisa memprediksi. Ternyata nggak cuma kalian yang bisa memprediksi. Begitu pula dengan hitung luas. Kalau itu pula dengan hitung luas. Itu kan ada kalau hitung luas, itu kan ada proses rumusnya sendiri ya. Jadi ada misalkan ada rumusnya start, sendiri ya. Jadi ada misalkan ada start, proses, kemudian di sini ada proses. Terus setelah hitung hitungnya, proses, kita tampilin setelah hitung proses, kita tampilin hasil ya kan? perhitungannya, selesai gini. Ya kan? Terus selesai gitu. Ini adalah flowchart hitung luas. Ini adalah flowchart hitung luas. Nah, si hitung luas ini di sini dia cuma manggil. Nah, si hitung luas ini di sini dia cuma manggil. Yang ini, bukan berarti flowchartnya yang ini di copy paste ditambah ke sini. Ada start, ada proses, ada input, ada end lagi gitu ya. Bayangkan kalau ini semua seperti itu. Kira-kira penuh. Kita pusing ya bacanya. Kita pusing ya bacanya. Cukup dipanggil saja. Makanya di sini cukup dipanggil saja. Enaknya kalau kita konsep modular. Enaknya kalau kita konsep modular. Sama enggak? Oh, sama ya. Alhamdulillah. Semua seperti itu dan enaknya di sini. Semua seperti itu dan enaknya di sini ya. Di sini ada baca jari lagi. Sama dengan yang di sini. Sama dengan yang di sini. Ini bisa di reusable. Ya, ini bisa di reusable. Bisa dipanggil berulang-ulang. Itu enak. Bisa dipanggil berulang-ulang. Itu enaknya. Kayak free guy. Kayak free guy. Hitung luas dipanggil lagi di sini. Hitung luas dipanggil lagi di sini. Hitung keliling juga sama ini ya. Hitung keliling juga sama ini ya. Ctrl Z bisa nggak? Nggak bisa. Ctrl Z bisa nggak? Nggak bisa. Ini. Semua seperti itu, ya. Semua jadi tinggal memanggil aja. Nah, di sini ada reusable. Jadi tinggal memanggil aja. Di sini ada reusable. Itu adalah subchat. Itu adalah subchat. Sub itu kan ya sub ya. Jadi kalian bikin makalah itu ada bab, ada sub. Kalian bikin makalah itu ada bab, ada sub. Jadi ada program kecil. Jadi dia cuma memanggil aja. Ada program kecil. Jadi lalu bedanya apa dengan prosedur? Lalu bedanya apa dengan prosedur? Sorry. Kalau prosedur itu mirip kalau dengan prosedur subchat. Itu mirip dengan subchat. Mirip dengan subchat. Pen saya hilang. Ini pen saya hilang. Jadi dia ini seperti subchat. Jadi dia ini seperti subchat. Tetapi ada bedanya di sini. Kalau subchat ada bedanya dia tidak memungkinkan kalau subchat itu dia tidak memungkinkan pengiriman data sebagai argumen. Apa sih argumen itu? Nah, apa sih argumen itu? Jika pengiriman nilai dalam bentuk argumen. Jika pengiriman nilai dalam bentuk argumen diperlukan prosedurlah solusinya. Jadi gini. Ini lebih gini. Kayaknya agak tricky ini lebih kita memahami. Kayaknya agak tricky kita memahami ini. Prosedur. Kita mengenal istilah argumen. Kita mengenal istilah argumen. Apakah sebenarnya hanya argumen? Tidak. Apakah sebenarnya hanya argumen? Tidak. Kita juga mengenal dalam dunia programming itu ada yang namanya parameter. Apa sih argumen sama parameter itu? Apa sih argumen sama parameter itu? Gampangannya gini. Parameter itu kan huruf awalnya P. Parameter itu kan huruf awalnya P. Dia sebagai placeholder. Ibaratnya itu dia sebagai placeholder. Ya. Placeholder ini berarti dia milik penamaan fungsi. Milik penamaan dan digunakan fungsi. dalam badan fungsi. Dan digunakan dalam badan fungsi. Atau prosedur dalam pemrograman. Dalam flowchart ya prosedur itu sendiri. Atau kalau dalam flowchart ya prosedur itu sendiri. Jadi ibaratnya placeholder itu tempat. Placeholder itu tempat. Ya. Nanti akan ketahuan.
Kalau argumen itu apa? Akan ketahuan. Kalau argumen itu apa? Argumen itu huruf awalnya actual value. Actual berarti apa? Value. Nilai berarti apa? Aktual yang dilewati oleh pemanggilan aktual fungsi. Yang dilewati oleh pemanggilan prosedur fungsi. Atau prosedur itu sendiri dalam pemrograman. Atau prosedur itu sendiri dalam pemrograman. Jadi yang gini. Placeholder. Placeholder. Tulisannya jelek ya. Keterangin ya. Jelek ya. Keterangin ya. Place. Ya anggap saja sama ya. Anggap saja sama ya. Tulisannya keterangin. Tulisannya. Jadi placeholder itu kan tempat ya. Jadi placeholder itu kan tempat ya. Jadi ibaratnya ini gini. Placeholder itu ibaratnya adalah placeholder itu ibaratnya adalah kalau kalian suatu di folder itu ya. Kalau kalian di komputer itu buka Windows Explorer gitu ya misalkan. Buka Windows Explorer gitu ya misalkan. Dalam satu lab itu misalkan ada 10 komputer. Dalam satu lab itu misalkan di ada satu 10 komputer ya. itu ada satu folder. Di satu yang komputer itu ada satu folder yang bisa di-sharing dengan semua komputer. Dengan semua komputer. Itu placeholder. Itu placeholder. Ya. Jadi yang tempatnya. Ya. Jadi yang tempatnya. Jadi placeholder itu tempatnya. Jadi placeholder itu tempatnya. Parameter itu tempatnya. Parameter itu tempatnya. Kalau argumen itu apa? Kalau argumen itu adalah nilai argumen aktual itu yang adalah nilai aktual fungsi. yang dilewati oleh pemanggilan fungsi. Gampangannya itu adalah isinya. Ya kan? Kalau kalian memasukkan ke folder yang di-sharing, komputer yang lain itu bisa ngelihat, 10 komputer yang lain itu bisa ngelihat, ya enggak? Sama kayak kalian di Google Drive. Kalian share folder. Google Drive. Kalian share folder, terus kalian kirim linknya. Otomatis orang yang kalian kasih linknya kan bisa kalau lihat cuma foldernya, oh berarti itu parameternya. Kalau lihat cuma foldernya, berarti itu parameternya aja. Parameternya aja. Kalau isinya, ketika sudah sampai buka. Tapi kalau isinya, ketika sudah sampai buka, itu baru argumennya. Itu ya. Nilainya. Nah, itu ya. Penerapannya seperti ini, teman-teman. Jadi ini biasanya lebih sering kalau di dunia pemrograman. Kita bikin program-program kecil itu ya. Kalau di pemrograman ada yang ada yang nama function sama prosedur. Kita ambil contoh di sini ada yang namanya function. Jadi function itu kadang-kadang itu ada suatu function yang di dalamnya itu ada ibaratnya ada locker kosong. Ada wadah kosong yang nanti bisa diisi oleh siapapun. Ini contoh kode bahasa pemrograman C. Ya. Jadi C. ini adalah tempatnya. Ini adalah folder kosongannya. Ini adalah folder kosongannya. Gitu. Ini adalah folder kosongan. Ibaratnya kayak folder kosongan. Ibaratnya kayak ya tadi kayak input ya, kayak input ya kalau di flowchart itu kayak input, tetapi bisa diisi oleh sembarang orang. Nah, terus si function tadi kecil itu kan dipanggil atau program kecil itu kan dipanggil di program lain yang besar. Ini kan namanya function test ya. Ini kan namanya function test ya kan. Nama function test ini dia dipanggil. Karena ternyata si function test ini tadi dia menyediakan kotak kosong atau locker yang bisa kita isi. Maka saat memanggilnya pun kita bisa memasukkan isi ke dalam kotak yang dimiliki function test ini. Kemudian terserah mau diapain gitu ya. Monggo gitu. Mau diproses seperti apa monggo gitu. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Kayaknya tambah bingung ya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kita bikin
ini yang atas ini mulai dari sini sampai ke sini itu adalah istilahnya flowchart kecil atau flowchart kecil ya, atau sub subchart. Ini ada subchart. Ini subchart ya. Nah, ini ada subchart. Terus kemudian ini ada main. Kalau kalian biasanya main Raptor itu kan biasanya main kan di ada tab-tabnya. Raptor itu kan itu ada tulisan main gitu ya. Itu ada tulisan main gitu itu ya. adalah program utamanya. Main itu adalah program besarnya. Flowchart utama. Nah, biasanya kan kita mainnya di situ. Biasanya kan kita mainnya di situ. Cuman di situ aja ya kan. Ternyata kita bisa selain selain 6 page kita bisa nambahkan yaitu subchart dan di sini ada prosedur. contohnya kita bikin Di sini ada contohnya kita bikin istilahnya tadi subchart ya. Kita sebut saja subchart ya. Kita sebut saja subchart ya. Kita sebut subchart dulu. Walaupun ini bukan subchart. Jadi si subchart ini kita kasih gini. Ketika di start ini kita kasih kosong, kosong. Namanya tempat apa? kosong, variabel kosong. Namanya apa? Jari. Kita kasih. Biasanya kan kalau kita di sini kan ada luas lingkaran. Biasanya kan kalau kita di sini kan ada luas lingkaran. Biasanya kan ada start, kemudian ada input, jari-jari, kemudian ada proses gini ya kan. Terus kemudian proses kotak ya. Kok nggak miring sih? Terus kotak, di output. Terus gitu di output gitu ya. Ini kita nggak perlu input yang ini. Ini kita nggak perlu input yang ini. Kita langsung saja di sini kita tetapkan yang bisa variabel kosongan yang memungkinkan oleh bisa pihak diisi siapapun. Ya. Kemudian langsung kita output. Proses dan jadi nggak perlu simbol input. Input. Baru ini Baru inilah yang namanya bukan subchart. Kalau subchart nggak akan gini, di sini nggak akan Kalau subchart nggak akan gini, di sini nggak akan ada jari. Dia butuh di tengah ini pasti ada dia butuh input jari. Kalau yang ini namanya subchart. Kalau yang ini namanya subchart. Ini namanya prosedur. Terus cara manggilnya gimana? Ya kita. Prosedur. Ya kita panggil nama prosedurnya. Kemudian diikuti dengan tanda kurung, terus di dalamnya adalah tanda kurung, terus di dalamnya adalah value atau nilai yang ingin kita isikan. Otomatis di sini dia namanya kalau yang di sini itu namanya argumen. Kalau yang ketika ada di prosedur ini disebut parameter. Jadi placeholder-nya ini parameter. Kalau di sini actual value atau nilai yang akan dihitung nanti itu namanya argumen. Berarti di sini maksudnya apa? Panggil luas, hitung luas, panggil hitung luas. Yang nilai jari-jarinya saya kasih nilai 10. Panggil di sini hitung luas, panggil di sini hitung luas, yang nilai jari-jarinya saya kasih nilai 14. Seperti itu. Jadi paham ya bedanya antara subchart dan prosedur. Jadi kalau subchart misalkan tadi ada input jari itu subchart, kan kita dijalankan kita masih menginputkan angka jari-jarinya. Tapi kalau kita pakai prosedur, kalau kita menginputkan jari-jarinya adalah nilai jari-jarinya ketika kita memanggil prosedur tersebut. Gitu. Ini adalah perbedaan subchart prosedur kayaknya udah dijelaskan tadi secara visual ya. Jadi dalam bahasa definisinya bahasa Indonesia, kalau subchart ini dia menggunakan variabel yang sifatnya global. Subchart. Kok global gimana sih maksudnya? Kalau prosedur dia variabelnya bersifat lokal. Yang berlaku yaitu variabel yang berlaku diakses dalam prosedur dan dapat diakses dalam prosedur itu dalam dirinya sendiri. Ada nggak contohnya? Ada. Ya jadi gini. Ini adalah contoh prosedur.
Ini adalah contoh prosedur. Kan kita tadi kan bikin variabel kosongan. Tadi kan bikin yang bisa diisi variabel kosongan yang bisa diisi variabel jari ini. Di variabel jari ini bisa itu hanya bisa dikenal di hapusnya gimana ya? Hapusnya gimana ya? Nggak bisa dihapus deh. Bingung saya kalau pakai PowerPoint. Bingung saya kalau pakai PowerPoint. Pokoknya di sini. Jadi si jari ini pokoknya di sini. Dia hanya si bisa jari ini dia hanya bisa dikenali di satu prosedur ini saja. Sehingga apa yang terjadi? Ketika sampean menghitung luas di sini, memanggil hitung luas, ketika kalian memasukkan di sini 10 dan di sini 14, itu dia tetap akan dianggap nilai yang berbeda. Biasanya kalau kita bikin flowchart kan gini misalnya. Misalkan di sini misalkan di sini kita bikin variabel input namanya x. Di sini kita bikin input lagi. Kalau boleh ya misalkan x. Kalau misalkan di x ini kita pertama. X ini kita isi 10. Kemudian yang x ini kira-kira kita isi 15. X itu nilainya kira-kira hasil akhirnya x itu nilainya berapa? 15 ya. Kalau kita lihat di sini ya. 15 ya. Iya, kalau kita lihat di sini ya. Ini di replace sama yang ini. Iya, karena apa? Yang ini di replace sama yang ini. Tapi kalau yang ini enggak subcat. Kalau kita main-main subcat si jari ini dia cuma dikenali di sini. Sehingga apa yang terjadi ketika di sini dimasukkan angka 10. Dimasukkan angka 10. Terus proses hitung luas. Terus ketika di sini yang nilai 10 ketika di sini dia akan tetap yang nilai 10 ini dia akan tetap ada yang di sini dia enggak akan ke-replace sama yang ini. Dia enggak akan ke-replace sama yang ini. Gitu. Konsepnya gitu. Itu kalau menggunakan prosedur. Beda dengan subcat. Ya. Kalau subcat itu pasti Kalau subcat itu pasti ke-replace. Ini ada jenis parameter dalam prosedur. Jenis parameternya ada 3. Ya. Jenis parameternya ada 3. Jenis parameter in, out atau ada jenis parameter in, out atau input dan output. Kalau di lain apa sih? Ya, di sini kalau kita lihat di sini kalau kita lihatin ada in ya, kadang ada out, ada output. Ya. Kalau in dia ada in out ya. Parameter yang bersifat hanya membaca input, membaca nilai. Ada nilai. Lagi parameter yang tipenya out. Itu dia berfungsi hasil perhitungannya atau nilai akhirnya. Nilai kembaliannya akan disalin balik ke variabel pemanggil prosedur. Ini kalau yang ini harusnya praktek ini teman-teman. Makanya kalau input output berarti pada awalnya dibaca kemudian nilai akhirnya akan disalin balik ke variabel pemanggilnya. Gak apa-apa ini yang ini kita harus praktek. Kita harus praktek. Ya. Makanya teman-teman minimal harus pahami dulu konsep modular itu seperti apa bedanya subcat, apa itu bedanya prosedur. Kalau kalian sudah paham, nanti kita lanjut ke sini. Ibaratnya kalian itu harus bisa belajar naik sepeda sebelum saya ajarin freestyle misalkan gitu. BMX. Kalau kalian nggak bisa naik sepeda, ya kalian nggak akan bisa belajar freestyle BMX. Contoh, ini makanya harus praktek. Contohnya kayaknya ada di YouTube ini. Contohnya kayaknya ada di YouTube. Selesai deh. Itu tadi adalah konsep modular. Ini bisa kita pemrograman modular dan ini bisa kita pelajari ketika kita masih belajar flowchart. Kira-kira kamera saya masih hidup gak ya? Udah 2 jam setengah ini. 1 jam setengah. Enggak deh.
1,5 jam. Iya, sampai setengah 12. Enggak ngerekod kayak. Oh, ngerekod kok. Kadung sampai nanteng yo. Kadung sampai nanteng yo. Berapa menit kan? Enggak lah ya. Ngerekod kok. Salah. Itu. Jadi itu tadi pemrograman modular, logika algoritma. Dari sini ada yang ditanyakan? Teller Pak. Teller Pak. Gitu ya. Saya teller. Enggak apa-apa, teman. Gitu ya. Jadi memang teman-teman. Kalau kita belajar itu apa ya? Kalau ya sama ketika kalian kecil ya itu sama ketika kalian kecil itu ya, ketika belajarnya sistem SKS dirapel ya dengan sistem SKS ya, sistem kebut semalam itu nggak efektif teman-teman. Nggak efektif. Makanya harus dicicil. Ini tadi ada adab belajar ada adab belajar yang terakhir yang mungkin saya lupa. Kalian harus konsisten. Kayak naik sepeda kan harus latihan. Hari ini latihan udah capek, istirahat dulu, besoknya lagi terus. Ya kan? Besoknya lagi terus gitu. Kalau kalian nggak konsisten, setahun sekali latihan naik sepeda. Ya. Mungkin kalian bisa baru bisa naik sepeda itu ketika umur 30. Berarti kan kalau setahun sekali kan berarti kalau kalian belajar naik sepeda mulai umur berarti kalau kalian umur 30 baru bisa naik sepeda. Berarti kalau kalian umur 30 baru bisa naik sepeda. Kalian cuma latihan 27 tahun sekali ya latihan. Berarti kan kalian cuma latihan 27 kali. Aduh. Gitu. Oke, berarti berikutnya nanti di praktikum. Kenapa? Enggak, prakteknya kan Jumat toh. Oh iya, saya belum siapin yang hari ini aja belum. Ya kan makanya belum saya tambahin di kelas itu materinya gitu. Oke gitu, berarti mungkin kita bisa lanjut ya. Kalian silahkan kalian belajar ya, tetap semangat, tetap produktif ya, jangan sampai kendor, jangan sampai lelah istirahat kemudian bangkit lagi gitu, jangan sampai dilepas gitu ya. Jadi inti dari orang yang sukses itu adalah orang yang menyelesaikan pekerjaan, bukan memulai pekerjaannya. Memulai di tengah-tengah berhenti banyak. Yang sampai selesai itu jarang. Terima kasih.
atas bantuannya ya, dan berkenan direkod juga. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.